kita masih boleh sehat, kita masih boleh kuat, kita masih boleh beribadah. Amin. Haleluya, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian. Saat hari ini ku datang lagi. Saat hari ini ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Katakan sekali lagi, saat hari ini ku datang lagi. Saat hari ini ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan, dalam pimpinan-Mu, Tuhan, dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Ikutnya kalau di berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami mau Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu, karena Tuhan Yesus layak dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh ada, kami masih boleh sehat, dan kami masih boleh bergerak Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji melalui lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini, dan Tuhan tolong kiranya Engkau mau pimpin dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, 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 amin. Kalau dia pengennya sih ngajakin adik-adik tepuk Yesus, tapi kalau dia duduk gimana dong? Ya udah tepuk Yesusnya nanti ya. Nextnya kalau kakak nggak pegang gitar. Nah, karena sekarang kita nyanyi dulu sama-sama. Adik-adik pasti udah tahu lagunya. Kita mau lagunya non-stop hari ini.
Happy ya ya ya. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Oke? Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Asik asik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Asik asik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, dan kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, dan kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, dan kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, dan kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Aku anak raja, dan kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, senang ya jadi anak Tuhan Yesus, anak raja di atas segala raja. Aku anak raja, kamu anak siapa? Anak raja juga dong, anak Tuhan Yesus ya kan? Karena itu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar, kita selalu berjalan bersama Tuhan. Yuk, kita mau jalan sama Tuhan ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan
berjalan sama Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Mendaki ke tinggi naik bukit, turun ke lembah, Tuhan Yesus selalu serta dengan kita. Amin. Di saat kita suka, di saat adik-adik sedih, di saat adik-adik senang, bahagia, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Karena itu jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau deket-deket sama Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kita mau setiap hari, setiap janjinya Tuhan itu menjadi milik kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kalau mau berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau, kami mau lebih dekat dengan Engkau, kami mau selalu berjalan dengan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah sore hari ini, saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Engkau pakai kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga urapi hati kami, supaya kami bisa mengerti akan maksud-Mu, akan firman-Mu Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya? Kakak harap kabarnya baik-baik aja ya. Nah, kali ini balik lagi bersama Kak Tasya. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita udah joget-joget bareng, kita udah seru-seruan bareng. Kali ini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bener banget. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong, sudah siap. Kalau sudah siap, adik-adik boleh siapin Alkitabnya, buku catatannya, atau alat tulisnya. Nah, sebelum masuk firman Tuhan lebih lanjut nih adik-adik, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah pergi ke pesta perkawinan atau pernikahan? Pastinya sudah pernah dong ya pergi ke pesta pernikahan atau perkawinan. Nah, di sana tuh ada apa aja sih adik-adik? Bener banget, ada makanan yang banyak. Makanannya enak-enak nih pasti. Ada apa lagi? Ada minuman ya, ada minuman yang seger-seger. Ada apa lagi? Ada hidangan ya, ada macam-macam ya adik-adik ya. Terlebih lagi kita senang kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga kita. Nah,
Hari ini kakak akan menceritakan kisah tentang pesta perkawinan atau pernikahan yang dihadiri oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan ibunya. Wah, lalu apa yang terjadi di sana? Yuk kita buka Alkitab kita di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi lagi adik-adik ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, yang sudah ketemu boleh katakan haleluya. Haleluya. Nah, seperti biasa nih adik-adik, kakak akan menceritakan secara singkat aja dari kisah ini. Selengkapnya adik-adik boleh baca sesudah ibadah atau sebelum tidur atau sebelum melakukan aktivitas lain, adik-adik bisa baca selengkapnya ya. Nah, pada suatu hari nih adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke sebuah pesta perkawinan di kota Kana. Nah, semua orang itu menikmati makanan yang enak-enak, minuman anggur yang segar. Wah, enak banget tuh ya kelihatannya ya. Tetapi adik-adik, saat pesta masih berlangsung, mereka kehabisan air anggur. Rasa tetes pun gak ada gitu. Bener-bener habis, bener-bener gak ada sedikit pun ya adik-adik. Lalu Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus itu merasa khawatir gitu adik-adik. Merasa khawatir ya karena pestanya masih berlangsung tapi air anggurnya itu udah habis. Nah, lalu Ibu Maria itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong, untuk membantu nih. Selain itu, Ibu Maria juga percaya kalau Tuhan Yesus dapat menolong atau sanggup menolong nih adik-adik. Lalu Ibu Maria mendekati para pelayan yang ada di situ dan berkata, apa yang dilakukan kepadamu, buatlah itu. Jadi maksudnya Ibu Maria itu udah lakukan aja apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kamu gitu ya. Lalu pelayan-pelayan itu menyiapkan 6 tempayan kosong atau 6 gentong kosong nih adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan tersebut, isilah tempayan-tempayan itu dengan air penuh ya. Lalu para pelayan-pelayan itu benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Nah, setelah 6 tempayan itu penuh dengan air adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh pelayan lagi untuk menyendok airnya ke dalam gelas nih. Lalu bawa air tersebut kepada pemimpin pesta. Nah, si pelayan itu benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus nih adik-adik. Benar-benar mengikuti perintahnya Tuhan Yesus ya. Lalu ketika pemimpin pesta itu menyicipi minuman yang berasal dari tempayan itu, ternyata itu bukanlah air lagi adik-adik. Itu adalah minuman anggur terbaik yang pernah ada nih adik-adik. Lalu pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki, dan kita bisa baca deh di ayat 9 sampai 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wah, hebat banget gak sih adik-adik? Air yang tadi udah diminum itu berubah menjadi air anggur ya adik-adik ya. Mungkin saat itu ya adik-adik ya, kita menyediakan air anggur yang enak-enak dulu nih adik-adik. Kita mengeluarkan air anggur yang enak-enak dulu. Baru ketika sudah air anggur yang enak habis, barulah kita mengeluarkan yang kurang enak. Namun pada saat itu berbeda adik-adik. Pemimpin pesta itu mengatakan kalau anggur itu benar-benar enak dari awal sampai akhirnya nih adik-adik. Nah, hebat banget gak sih Tuhan Yesus bisa baru mengubah air menjadi anggur ya. Lalu di ayat 11 terakhir nih adik-adik, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di
Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oh, ternyata itu merupakan mujizat pertama kali yang dibuat oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu murid-muridnya percaya ya kepada Tuhan Yesus. Wah, kisah kali ini hebat banget gak sih adik-adik? Kita bisa lihat ya tadi 6 tempayan kosong itu atau 6 gentong itu tadi yang tadinya kosong lalu diisi penuh dengan air biasa, air putih biasa. Lalu ketika dicicipi rasanya itu bukanlah air lagi tapi udah berubah menjadi air anggur. Nah, kira-kira ada gak sih adik-adik orang selain Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal tersebut, hal sehebat itu? Gak ada ya adik-adik. Mungkin idola adik-adik bisa? Gak bisa. Mungkin superhero adik-adik bisa? Gak bisa. Ya, yang bisa melakukan hal sehebat itu adalah cuma Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang kita sembah ya adik-adik. Nah, selain itu nih adik-adik, kita juga dapat belajar dari kisah ini. Kita dapat belajar dari Ibu Maria, yaitu ibunya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika air anggur itu habis, walaupun Ibu Maria merasa khawatir, tapi Ibu Maria tetap mencari Tuhan Yesus. Dan ia percaya kalau Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Demikian juga kita nih adik-adik. Apapun masalah kita, walaupun kita lagi sedang dalam masalah, kita dalam sedih, susah, senang, atau lagi khawatir, kita juga mau percaya kalau Tuhan Yesus saja yang dapat menolong kita nih adik-adik. Kalau Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk menolong kita. Lalu kita juga mau belajar nih adik-adik dari pelayan-pelayan tersebut nih adik-adik. Kenapa lagi nih pelayan-pelayannya? Karena pelayan-pelayan itu mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus nih adik-adik. Mulai dari mengisi air, menyendok air, atau memberikan air tersebut kepada pemimpin pesta. Nah, itu semua dilakukan oleh pelayannya ya adik-adik. Nah, demikian juga nih kita juga mau belajar dengar-dengaran sama orang tua, mau belajar dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Mungkin kemarin-kemarin kita masih belum dengar-dengaran sama orang tua, atau kita masih melawan orang tua. Nah, kakak harap adik-adik ketika mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik nggak lagi seperti itu ya. Kakak harap adik-adik mempunyai hati yang takut sama orang tua, yang taat sama orang tua, juga dengar-dengaran sama orang tua, terlebih-lebih lagi juga takut akan Tuhan Yesus. Nah, mungkin itu aja firman Tuhan yang dapat kakak sharing pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat dimengerti adik-adik dan dapat terus tertanam di dalam hati adik-adik. Nah, yuk kita tutup di dalam doa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami boleh belajar dari kisah ini Tuhan, kami mau mempunyai hati yang selalu percaya kepadamu, karena Engkau saja yang dapat menolong permasalahan kami, dan kami juga mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Berkati kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu juga yang sudah menonton YouTube pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu. Haleluya, haleluya, amin. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu di firman Tuhan selanjutnya. Bye-bye. Biasa, kita tetap ketemu di hari Sabtu jam 4:30 sore melalui YouTube. Oke? Kita akan tutup ibadah kita mau mengucap syukur. Terima kasih.
kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kau memberkati adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Antioquia dan Yehuda Tuhan, Engkau memberkati mereka, sekolah mereka Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan kekuatan, berikan kepintaran Tuhan Yesus untuk mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua juga Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Engkau memberkati Tuhan Yesus adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Dan semua yang menyaksikan Tuhan acara ibadah ini Tuhan Yesus. Yang menikmati ibadah ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati. Berkati orang tua, berkati semua keluarga Tuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang mengucap syukur. Terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah berikan buat kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah kami dengan segala ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mwah.